Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah kaum muslimin, alhamdulillah, kembali kita di pagi hari ini melanjutkan kajian kita di pembahasan yang ketiga, kitab yang begitu banyak manfaatnya dan keutamaan kitab ini. Jamaah, kita bisa melihat dari banyaknya para ulama yang mengkaji kitab ini. Bahkan kitab ini pernah menjadikan pertemuan penting di seputaran ulama-ulama kibar di Lajnah Daimah. Para ulama dan masyayikh mereka berkumpul mendiskusikan beberapa masalah umat, dan yang dikaji adalah kitab ini. Dan syarah-syarah yang beredar itu banyak sekali. Hampir semua para ulama syekh mensyarah kitab ini. Dan kitab ini coba salah satu usul atau usul salasa, mana yang benar? Usul salasa atau salah satu usul. Dua-duanya benar jemaah, karena ini dua kitab yang berbeda ya. Salah satu usul itu kitab beliau yang mengkaji siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa Nabi. Sedangkan kitab usul salasa itu kitab ringkasan dari salah satu usul yang beliau tujukan untuk anak-anak kecil, anak-anak SD. Yang mana kita tahu kitab salah satu usul itu dimulai dari i'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Sedangkan kitab al-usul salasa itu dimulai dari i'lam rahimakumullah annahu yajibu ala kulli muslim wa muslimatin. Jadi bukan dari awal ya. Jadi kalau kitab usul salasa dimulai dari kitab tulisan beliau ini, i'lam rahimakumullah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sedangkan kitab salasatul usul yang kita kaji hari ini ya, kitab besarnya. Karena beliau meringkas lagi kitab ini menjadi kitab al-usul salasa. Kadang sebagian kita nggak bisa membedakan apa salah satu usul itu apa, usul salasa itu apa. Ada yang mengatakan sama, ternyata beda jemaah ya. Beda karya yang ditulis oleh beliau rahimahullahu jami'an. Baik. Kitab ini jemaah ya, kitab yang luar biasa yang insyaallah kita meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menyelesaikan kitab ini. Baik, kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakumullah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. As-saniyatu al-amalu bihi. As-salisatu ad-da'watu ilaih. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal azafi. Baik. Jemaah kaum muslimin ikhwati azza Allah wa iyyakum. Beliau memulai tulisan beliau di dalam kitab Al-Usul Salasa dengan 4 hal yang harus kita perhatikan dalam semua fununul ilm, dalam masalah cabang-cabang ilmu
yang mana beliau mewajibkan kita untuk menguasai 4 hal. Dan ini merupakan jihad. Salah satu jihad yang terpenting bagi kita adalah yang pertama al-ilmu, berilmu. Yang mana ilmu itu adalah kita mengenal sesuatu dengan pengenalan secara sempurna. Kita paham bahwasanya api itu panas, es itu dingin. Itu namanya ilmu, jemaah. Lebih khusus lagi, ilmu itu yang dimaksud oleh beliau adalah mengenal Allah, mengenal Nabi, dan mengenal agama Islam dengan dalil. Banyak orang tahu Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak paham secara hakikat ya Allah Subhanahu wa taala itu Rabbul Alamin, yang memiliki sifat, yang memiliki nama-nama yang indah. Bahkan ini merupakan salah satu kesalahan. Tak kala seorang mengatakan mengenal Allah Subhanahu wa taala itu hanya cukup di hati aja, jemaah. Aku kenal Allah Subhanahu wa taala dan Allah itu ada di dalam hatiku. Yang benar adalah tak kala kita tahu dan paham Allah Subhanahu wa taala, mengenal Allah Subhanahu wa taala itu penting dengan ilmu. Bagaimana rububiyahnya Allah, bagaimana uluhiyahnya Allah, dan bagaimana asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabi, dan mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengenal agama Islam. Yang mana inilah yang disebut dengan salah satu usul fokus di dalam pembahasan zatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga agama Islam. Bil adillah, dengan dalil terperinci. Orang banyak tahu Islam, jemaah, mengenal Islam, tapi Islam yang bawaan, warisan nenek moyang. Dan untuk mengikis semua itu, sesuatu yang tinggal dari praktisi-praktisi khurafat-khurafat yang ditinggal oleh para nenek moyang tadi ini sangat berat. Makanya kita dikenal dengan ummatun as-sam'iyah, seorang umat yang beramal dengan dalil. Qala Allah wa qala Rasul, dalilnya jelas, firman Allah dan dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As-saniyatu, yang kedua, al-amalu bihi. Setelah orang yang berilmu, wajib baginya untuk beramal. Dan ini merupakan samratul ilm, buah dari ilmu ya amal. Karena orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmu dari apa yang telah dia pelajari, ini merupakan salah satu ujian terberat bagi dirinya. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa amilul ilmi lam ya'malan mu'azzabun qabla ubadil wasan. Seorang hamilul ilm, pembawa ilmu tapi tidak beramal, dia akan diazab sebelum ubadul wasan, sebelum penyembah-penyembah berhala, jemaah. Jadi pentingnya seorang itu mengamalkan ilmunya yang telah dia pelajari, yang sudah dia pahami, karena itu akan bisa mengkokohkan ilmu yang telah dia pelajari, jemaah. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dalam pengamalan ilmu, beliau mengeluarkan uang hanya ingin mengamalkan sebuah ilmu yang telah dia baca. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengamalkan ilmu yang dia telah pernah dia baca di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah bekam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan kepada tukang bekam 1 dinar, jemaah. Fa kharaja Imam Ahmad, kemudian Imam Ahmad keluar, dia panggil tukang bekam, kemudian dia berbekam dan dia kasih
seorang tukang bekam ini dengan 1 dinar, masya Allah jemaah ya, hanya ingin mengamalkan ilmunya. Karena orang yang mengamalkan ilmunya dia akan makin rasih, makin kokoh, makin kuat. Karena itu buah dari kita belajar apa yang telah kita pelajari jemaah. Kemudian yang ketiga, dakwatu ilaih, berupaya untuk meng-share, membagi apa yang telah kita pelajari dengan menyampaikan ilmu tadi. Kemudian yang keempat adalah as-sabr ala zafi, sabar tentang tuntutan dari ilmu, amal dan dakwah jemaah. Karena semuanya ini menuntut kepada kita sabar terhadap 3 ujian ini. Sabar kepada taat, sabar kepada sesuatu yang bisa terjerumus kepada sesuatu yang haram, dan sabar kepada takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga seorang penuntut ilmu itu juga diwajibkan untuk sabar. Bagaimana kita melihat kesabaran para ulama dalam menuntut ilmu jemaah, di luar kesabaran yang telah ada jemaah. Bagaimana mereka mampu untuk sabar di setiap kondisi kesusahan di dalam belajar. Al-Imam Syafi'i mengatakan di dalam sebuah perkataannya, "Man lam yazuk dzullat ta'allumi sa'atan tajarra ka'sal jahli tula hayatihi." Barang siapa yang tidak mampu menahan segala cobaan, derita di dalam menuntut ilmu sebentar saja, sejenak saja, maka dia akan meneguk segelas kebodohan sampai sepanjang hayatnya. Nah, itu merupakan salah satu motivasi kita dalam kita sabar dalam menuntut ilmu. Kondisi dan keadaan kita itu kita dituntut untuk sabar padanya. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kenapa beliau menjadikan dalil ini sebagai pijakan terhadap apa yang telah beliau bicarakan di awal tentang ma'rifatullah, al-ilmu ma'rifatullah, al-amalu bihi wa da'watu ilaihi was-sabr ila azatihi? Karena ini ayat merupakan ayat yang sangat lengkap. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya ayat ini terdapat padanya 3 jihad nafs, 4 jihad nafs. Ya. Di dalam ayat ini ada 4 maratib, 4 tingkatan jihad nafs. Yang pertama, Allah mengatakan wal asri innal insana lafi khusrin. Demi masa semua manusia dalam keadaan rugi. Al-insan ini merupakan lafzun am, lafaz yang umum. Syamilun li jami'i al-jins, semuanya masuk kategori manusia, laki-lakinya, wanitanya, besar atau kecilnya, dewasa atau enggaknya, masuk semua kategori insan. Lafi khusrin, semua dalam keadaan merugi. Semua manusia dalam keadaan merugi. Sehingga tidak ada satupun di antara kita yang terlahir dalam keadaan berilmu. Allah tandaskan lagi di dalam Al-Quran, huwallazi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dialah Allah yang telah mengeluarkan dari perut atau rahim ibumu, nggak ngerti apa-apa aja. Nggak ngerti apa-apa. Kita bodoh, jahil, dan jahil itu melekat di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab, "Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan." Di akhir ayat Allah mengatakan apa? Innahu kana zaluman jahula. Kejahilan itu ada di dalam diri kita. Sehingga jahil itulah menjadikan kita menjadi sosok manusia yang selalu rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Dan nggak mungkin, kata para ulama, Al-Imam Ibnu Qayyim, nggak mungkin mengatakan orang tahu konsep iman itu apa, jalan-jalan keimanan itu apa, cabang-cabang keimanan itu apa, kecuali dengan ilmu. Nah, itulah yang pertama sekali jihad nafsnya. Dia pelajari itu jalan-jalan keimanan, apa itu iman, bagaimana cabang-cabang keimanan, apa puncak keimanan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa? Al-imanu
bid'un was-sab'una syu'bah. Wa fi riwayah al-imanu bid'un was-sittuna syu'bah. Iman itu sekitar 73 lebih syabab. Fa'alaha yang paling tingginya qaul la ilaha illallah. Ucap keimanan, dan keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Apa konsekuensi la ilaha illallah? Bagaimana cara beriman dengan kalimat Allah? Ya dengan ilmu. Tidak ada kebahagiaan kecuali kita fokuskan diri kita dengan mempelajarinya, sehingga kita tahu ini namanya iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya nabi sebelumnya belum tahu. Ma kunta tadrimal iman. Kau nggak tahu dulu sebelumnya apa itu iman. Seiring berjalannya waktu kita baru paham itu iman itu ini. Ternyata iman itu bisa berkurang, iman itu bisa bertambah. Ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Kemudian yang kedua adalah orang yang beramal saleh. Nah, ini butuh jihad juga. Menjihad di dalam beramal itu penting, jemaah. Banyak orang yang sudah ngerti ilmunya tapi untuk mengamalkan itu berat sekali, jemaah. Maka Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang seperti ini. Orang yang sudah kebanyakan ilmunya tapi tidak mampu untuk mengamalkan apa yang dia telah pelajari, jemaah. Wa tawassau bil haq, ini jihad yang ketiga, saling tawasi bil haq, saling berusaha untuk mengingatkan, saling berusaha untuk memberitahu, saling berusaha untuk membagi kebaikan. Kemudian yang keempat, wa tawasi bis sabar, saling berwasiat dengan kesabaran. Maksudnya apa? Segala ujian nanti akan didapat bagi mereka yang sudah siap masuk ke dunia ini, dunia dakwah. Bagaimana dia akan menyampaikan sebuah ilmu, ada aja rintangan-rintangan yang dia akan dapati. Baik. Qala Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, ini beliau memiliki kunyah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman Asy-Syafi'i Al-Hashimi, keturunan dari Quraisy, ya. Imam Arba mazhab itu kunyah semua Abu Abdullah jemaah, kecuali Imam Abu Hanifah. Nama mereka Nu'man ibn Sabit, Imam Abu Hanifah. Sedangkan Al-Imam Asy-Syafi'i namanya Muhammad bin Idris ibn Abbas bin Utsman bin Syafi'i Al-Hashimi. Jadi Syafi'i ini nama kakek beliau yang paling ujung, ya, bukan nama asli beliau. Dan seperti itu para ulama biasa menamakan dirinya dengan kakeknya, atau terkadang menamakan dirinya dengan lakab yang dia dikenal, ya, atau terkadang menamakan dirinya dengan madrasahnya, ya. Kalau dengan kakek dan nenek seperti Al-Imam Ibnu Taimiyah, ya. Al-Imam Ibnu Taimiyah itu kepada neneknya. Kalau Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah itu bukan kakek atau neneknya, itu nama sekolah yang beliau sekolah dulu, jemaah, ya. Baik, kalau Imam Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, "Lau ma anzalallahu hujjatan ala khalqi illa hadhihi surah lakafatkum." Kalaulah Allah tidak menurunkan satu surat menjadi hujjah kepada umat ini, ada pada makhluk ini, kecuali surat ini. Maksudnya apa? Dengan surah Al-Asr ini sebenarnya cukup. Dengan surah Al-Asr ini cukup untuk menjelaskan semua problem masalah umat ini. Makanya kata beliau, ini sebagai hujjah, sebagai dalil, argumentasi bagi seorang. Dengan surat ini sudah cukup baginya untuk membekali dirinya dengan ilmu, kemudian dia membekali dirinya dengan amal, kemudian dia membekali dengan dakwah, kemudian dia membekali dengan kekuatan sabar yang ada, jemaah. Itu cukup dengan surat Al-Asr ini, jemaah. Qala Imam Bukhari, berkata Imam Bukhari, Al-Imam Bukhari Muhammad bin Abdullah Al-Bukhari, ya, satu negeri di daerah Syam sana, ya, jemaah, ya. Dan beliau bukan termasuk orang Arab, ya, non Arab, rahimahullah taala. Beliau berkata, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Di dalam kitab beliau Sahih Bukhari, Sahih Bukhari itu ditulis selama kurun 16 tahun, jemaah. Lama sekali kitab ini ditulis, ya. Dan setiap hadis yang beliau tulis, beliau rujuk kembali kepada Imam Ahmad. Dia berikan kepada Imam Ahmad, benar gak nih ya Syekh, hadis ini kalau di ACC dibenarkan, beliau ulang lagi tulisan tadi, jemaah, ya. Setiap beliau tulis hadis,
beliau akan mandi, kemudian pakai pakaian rapi, kemudian salat 2 rakaat, kemudian beliau tulis hadis itu jemaah, ya, dalam rangka pemulihan ilmu, ya, bagaimana beliau memulihkan ilmu, sehingga kenapa kitab Sahih Bukhari ini bisa begitu diterima di kalangan masyarakat. Dan seperti itulah beliau dalam memperlakukan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam bab kitab Imam Bukhari, beliau menulis babul ilmi qabl qawli wal amal, berilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Itu penting dalam masalah apapun, harus kuasa ilmunya dulu, karena kalau nggak menguasai ilmunya yang ada kejahilan aja semuanya, ya, nggak tahu, ya, perasaan udah ngerti, perasaan udah pandai kali kan gitu, tapi nggak ada, kosong. Makanya kita kuasai ilmu dulu, baru kita berbicara. Kapan kita berbicara, kapan layak kita berbicara tentang ilmu, ya. Wad dalilu qaulu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Beliau membawakan dalil dalam surat Muhammad ayat 19, fa'lam, ilmuilah dulu bahwasanya tiada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan beristighfarlah untuk semua dosa-dosa. Fabada bil ilmi qabla al-qawli wal amal. Kemudian beliau masuk dengan memulai dengan ilmu sebelum berucap dan beramal. Dengan dalil ini beliau menggunakannya jawab. Baik, qala rahimahullah taala, i'lam. Nah, ini yang saya maksudkan. Ini yang disebut dengan usul salasah. Jadi kitab usul salasah itu dimulai dari sini nih. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail. Mulai dari sini beliau, ya, yajibu. Kalau kitab yang salah satu usul dari pertama, i'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail. Wajibnya bagi seorang muslim dan muslimah mempelajari 3 perkara yang patut dipelajari dan beramal dengannya. Yang pertama, anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhala jannah wa man asahu dakhala an-nar. Wa dalilu qaulu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdan wabila. Yang pertama, beliau mengajarkan kepada kita tentang masalah tauhid rububiyah, jemaah. Tauhid rububiyah itu identik dengan Allahul Khaliq, Allahur Razik, Allah Mudabbir. Itu rukun tauhid rububiyah. Allah itu pencipta, Allah itu pemberi rezeki, Allah itu mudabbir, pengatur. Sehingga beliau mengatakan Allah itu telah menciptakan kita. Berarti Allah akan memberi rezeki kepada kita. Gak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, Allah gak memberi rezeki. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Fawaid, yang namanya rezeki dan mati, kata Imam Ibnu Qayyim, itu merupakan saudara kembar. Arizqu wal ajal tau'aman. Rezeki dan ajal itu 2 saudara kembar, kata beliau. Sehingga apa? Madum tahayya rizqu atiyah, kata beliau. Selagi kau hidup, rezeki datang. Jadi terkadang kita menjadikan momok terbesar kita adalah rezeki. Makan apa besok? Aduh, gimana ini besok? Masih bisa enggak? Ini masih bisa closing enggak? Itu yang kita takutkan aja. Ini kadar rendahnya tauhid rububiyah dalam diri kita aja. Atau tahu tengok orang gila aja. Orang gila belum apa-apa udah dapat sarapan pagi dia. Ya, udah sebat dia sebatan, kan gitu. Orang gila aja, Pak. Gak tahu teman-teman dia duduk ada orang ngasih sama dia. Lah kita, kenapa kita takutkan ini? Ya, padahal udah kita jamin, Allah jamin kita. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Innakum lan tamutu hatta yastakmila rizqakum. Kalian nggak akan mati, kalian nggak akan wafat sampai Allah betul-betul sempurnakan rezeki kalian. Fattakullahu ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan memperindah dalam mencari, jemaah. Sehingga dalam pelajaran ini beliau akan menekankan kepada kita, kuatkan tauhid rububiyah. Karena orang yang kuat dalam tauhid rububiyah dia akan goyang, jemaah. Walam yatrukna hamalan, dan Allah juga akan meninggalkan kita gitu aja. Enggak akan kita meninggalkan gitu aja. Allah kasih rambu-rambunya, Allah kasih semuanya. Bal arsala ilaina rasula. Allah utus kepada kita seorang rasul. Ya.
Semua umat ini Allah utus kepadanya seorang rasul. Walaqad arsalna rasulan ila kulli ummatin an i'budullah wajtanibut taghut. Semuanya Allah Subhanahu wa taala utus kepadanya seorang rasul. Tidak ada satu umat pun khala fiha min nazir, memberi kabar bahwasanya ini salah, ini baik. Semuanya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan, kecuali umat-umat fatrah, kata para ulama. Umat-umat yang tidak terutus padanya seorang nabi dan rasul, ya, orang-orang pedalaman, orang-orang yang nggak tahu terdapatkan dakwah, itu umatun fatrah, dan mereka ada di jemaah. Tapi nanti kelak pun Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian bagi mereka, ujian yang mana itu merupakan standar keimanan mereka. Apakah mereka beriman kepada Allah atau tidak, jemaah. Faman ata'ahu dakhala jannah. Nah, ini merupakan kunci jawaban. Siapa yang ingin surga, taati Rasul, ikuti perintah Nabi, jalani semuanya. Wa man asa'ahu dakhala nar. Siapa yang memaksiati Rasul, dakhala nar. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, lamma da'a qaumun mahabbatullah fa'anzalallahu hazil ayah mihnatan lahum. Kata Imam Hasan Al-Basri, tak kala sebagian kaum itu mengaku cinta Allah, maka Allah turunkan sebuah ayat sebagai ujian bagi mereka. Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Karena banyak kali orang yang ngaku-ngaku cinta Allah tapi nggak mau mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga barometer cintanya Allah, kita cinta kepada Allah, kita dengan mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan tidak akan bisa diterima semua amalan kecuali dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa dalilu qalu ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Sesungguhnya kami telah mengutus kepadamu satu orang rasul, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, syahidan 'alaikum, sebagai saksi. Jadi umat Islam ini sebagai saksi atas semua umat nanti. Tak kala semua umat mendustakan para nabinya, kita yang bangkitkan. Dikisahkan nanti dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Allah memanggil Nabi Nuh alaihissalam dan umatnya. Kemudian Allah berkata kepada umatnya, apakah Nuh sudah menyampaikan semuanya? Kata umatnya, belum. Padahal sudah jelas dalam Al-Quran, ya, bagaimana lamanya Nabi Nuh berdakwah. Alfasanatin illa khamsina am, 1000 tahun kurang 50. Berarti 950 tahun dalam berdakwah. Gak ada manusia yang paling lama berdakwah kecuali Nabi Nuh. Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam, coba, semuanya sudah terang-terangan, udah, door to door udah, ya, sembunyi-sembunyi udah, lailan wa naharan, malam dan siang, pagi, semuanya sudah coba. Tapi apa? Fama amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman bersama Nabi Nuh kecuali dikit aja coba. Kecuali orang yang ikut berserta di kapal bahtera Nabi Nuh alaihissalam. Ya, sudah panjangnya lamanya dakwah tadi ini, kaumnya bilang kepada Allah belum. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Nuh, sudah kau sampaikan Nabi Nuh semuanya? Nuh berkata, sudah. Siapa saksiku? Nabi Nuh mengatakan, saksiku adalah Muhammad dan umatnya. Ini dia juga. Ya. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya. Sebagai syahid, saksi. Dan Nabi juga sebagai syahid, saksi. Ya. Nanti Nabi juga sebagai saksi, jemaah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Nabi pun juga sebagai saksi, jemaah. Nabi akan datang sebagai saksi. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus kepada Fir'aun satu orang rasul, yaitu Musa alaihissalam. Fa asa fir'auna rasula fa akhadnahu akhdhaw wabila. Jadi di fondasi yang pertama ini beliau tekankan dari tauhidul rububiyah, jemaah. As-saniyah, anna Allah la yarda an yushraka ma'ahu 'amadun fi ibadatihi. La malakun muqarrabun wa la nabiyyun mursalun. Kemudian yang kedua ini, beliau
tanamkan kepada kita pentingnya tauhid uluhiyah. Sehingga apa? Ini merupakan dalil tadabbur wal iltizam. Maksudnya apa Ustaz? Orang yang meyakini tauhid rububiyah, maka konsekuensinya dia harus meyakini tauhid uluhiyah. Demikian juga sebaliknya, orang yang meyakini tauhid uluhiyah, maka dia juga harus meyakini tauhid rububiyah. Makanya kata para ulama, tauhid rububiyah yastalzimu tauhid uluhiyah, wa tauhid uluhiyah yastalzimu tauhid rububiyah. Gak mungkin nih bisa, maka tertolaklah. Aku yakin Allah itu mencipta, aku yakin Allah itu memberi rezeki. Masa gak mau sholat? Masa gak mau ibadah? Masa gak mau menyerahkan semuanya kepada Allah? Itu kan sangat bertolak belakang. Demikian juga kalau orang yang sudah memurnikan dia mau beribadah kepada Allah, masa dia nggak meyakini bahwasanya alam ini tercipta, alam ini ada yang mengatur, ada yang memberi rezeki? Itu bertolak belakang jemaah. Maka orang sudah meyakini ini, lebih mudah bagi dia untuk meyakini setelahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala enggak ridho untuk siapapun berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi. Di dalam beribadah kepada Allah, la malakun muqarrabun, tidak juga seorang malaikat dia jadikan sebagai tandingan bagi Allah, wala nabiyyun mursal. Demikian juga nabi yang diutus. Wa dalilu qaulu ta'ala wa annal masajida. Al-masajidah jemaah, dua tafsirannya. Yang pertama adalah tempat sholat. Ya, tempat sholat. Masajid. Masajid itu artinya tempat ibadah. Yang kedua, al-masajid adalah ibadahnya, rukuknya. Ya, ini tafsiran oleh para ulama. Jadi semuanya masuk. Wa annal masajida lillah. Baik ibadahnya, rukuknya, sholatnya, itu juga disebut dengan masajid. Wal masajid arti makan tempat ibadah lillah, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-ard, semua bumi ini bisa dijadikan tempat sholat. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan semua bumi ini masjid. Berarti apa? Tempat ibadah dan tempat bersuci. Lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian beribadah bersama Allah seorang pun. Ini tauhid uluhiyah. Kemudian yang ketiga, konsekuensi dari tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah adalah dalam masalah kecintaan. Al-mahabbah, wala wal bara, ini dia masuk ya, al-bara'atu, berlepas diri jemaah. Annaman ata'a rasul wa wahadallaha la yajuzu lahu wala. Siapapun yang mentaati Nabi, siapapun yang mengesahkan Allah, enggak boleh baginya ada loyalitas kepada orang-orang yang membenci dan memusuhi Rasul. Membenci Allah dan memusuhi Rasul, enggak mungkin. Kita cinta sama orang kafir, kita sayang kepada mereka, ya. Ini termasuk dari pembatal keislaman. Yang disebut kemarin di yang ketiga, malam yukafir musyrikin au syaqqa fi kufrihim au sahha mazhabuhum kafara ijma'an. Ya, nah wakil Islam yang ketiga, ini dia pembahasannya jemaah. Ya, siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu dengan kekufurannya atau membenarkan mazhab mereka, kafara ijma'an. Kafir secara ijma'. Wa dalil qaul ta'ala, dalilnya Allah berfirman di dalam surah Al-Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ini ayat turun ya kepada para sahabat, sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Ubaidah bin Jarrah. Begitu siapnya dia membunuh ayahnya jemaah. Kayak ayahnya kafir jemaah. Begitu tegarnya dia memenggal kepala ayahnya jemaah. Kita seperti itu juga jemaah ya. Tapi dalam kondisi yang berbeda tentunya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallah. Saling berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun mereka bapak mereka atau anak mereka, saudara-saudara mereka atau keluarga mereka. Tapi ada sebagian kita yang masih juga bisa membagi cintanya. Adanya perkawinan seorang muslim dengan non-muslim, ya, serumah, bahkan di dalam rumah ada berbeda agama jemaah. Jadi 5 kali di hari raya, ya. Sekali di hari raya Lebaran,
nanti dia Natalan, ya, nanti dia Imlekan, ya. Pokoknya banyak di dalam rumah itu ada beberapa agama jemaah. Itu nggak boleh. Itu bentuk wala dan barok kita. Harus kita nampak dan jemaah. Baik. Kemudian kata beliau, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanafiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahu-din wa bidzalika amara Allah jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa ma ya'budun yuwahhidun." Ini mirip dengan apa yang telah kita pelajari kemarin di Qaid Arba. I'lam arsyadakallah li ta'ati annal hanafiyya millata Ibrahim, mirip yang telah disebutkan di dalam Qaid Arba. Wa 'azamu ma amara Allah bi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Dan sebesar-besar perintah yang Allah perintahkan adalah tauhid. Tauhid jemaah artinya adalah diambil dari kata wahada yuwahidu tauhidan. Wahada yuwahidu tauhidan. Artinya ja'lu syai' wahidan. Menjadikan sesuatu itu sesuatu yang esa, satu aja. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah tauhid itu adalah seperti yang dikatakan oleh beliau, ifradullah bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah. Yang lebih detail lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh ulama adalah ifradullah ta'ala bima yahtassu bihi, mengesahkan Allah dengan sesuatu yang khusus hanya bagi Allah. Berarti yang khusus bagi Allah itu apa? Uluhiyah, rububiyah dan asma wa sifat. Itu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengesahkan Allah dalam tiga aspek ini jemaah. Wa azamu manaha anu syirik, dan perkara yang paling besar yang Allah larang di dalam Al-Quran adalah kesyirikan jemaah. Ini di tauhid, lawan dari tauhid. Syirik adalah menjadikan sesuatu itu dua, jemaah. Menduakan Allah di dalam beribadah. Dan syirik itu banyak macamnya. Para ulama menjadikan syirik itu menjadi tiga bagian. Yang pertama, asyirkul akbar, syirik besar. Apa definisinya? Yaitu dengannya perbuatan tadi ini menjadikan kita khurujun anil Islam, keluar dari Islam. Itu syirik besar. Sedangkan syirik kecil adalah seorang melakukan sebuah kesyirikan tidak menjadikan dia keluar dari Islam. Itu satu. Yang kedua adalah menjadikan sebab yang bukan syar'i menjadi sebab. Itu definisi syirik kecil jemaah. Yang ketiga adalah asyirkul khafi, syirik khafi, syirik yang enggak nampak jemaah. Ya. Bahkan dia disifati oleh Abdullah bin Abbas, akhfa min dabi bin namal fi zulmatil lail ala safati sauda, lebih halus dari langkahnya semut hitam di malam hari di atas batu hitam. Enggak nampak ya Pak, tapi sudah rembes masuk ke dalam hati kita. Itu namanya asyirkul khafi ya Pak. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya adalah wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a, ibadahi Allah dan jangan berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Fa idza qila lam mal usulus salasatu allati yajib al-insani ma'rifatuha, kalau dikatakan kepadamu apa landasan tiga pokok penting yang wajib bagi manusia untuk mengenalnya, faqul ma'rifatu abdi rabbah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, wa dinah, mengenal agamanya, wa nabiyyah, dan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-usul awal ma'rifatul rabb, mengenal Rabb. Fa iza qila lak ma rabbuka, kalau dikatakan siapa Rabbmu, faqul rabbiyallahu allazi rabbani wa rabba jami'al alamin bi na'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Wa dalilu qaulu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahu alam wa ana wahidun min zalikal alam. Baik, yang pertama kata beliau, kalau ditanya siapa Rabbmu, ya, maka katakanlah Rabbku Allah, ya. Allah itu apa jemaah? Allah itu apa? Kalau ditanya Allah itu apa, maka katakanlah kata Abdullah bin Abbas, Allah itu Zul ubudiyah wa zul uluhiyah. Itu Allah jemaah. Jadi kalau kita tanya Allah itu apa? Ya Allah, salah ya kan? Allah itu apa? Allah itu zul uluhiyah wa zul ubudiyah. Kata Abdullah bin Abbas, Allah itu ya zat yang semua ibadah kembali kepadanya. Allah itu adalah zat yang semua
semua hal terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Faqul rabbi Allah, katakan Rabbku Allah, allazi rabbani, yang telah memilikiku, wa rabba jami'al alamin, dan telah mengatur semua alam ini. Jadi semuanya pengaturan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi ni'amihi wa huwa ma'budun wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa wa dalil qaul ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa kullu ma siwallahu alam. Segala sesuatu yang selain Allah itu alam. Selain Allah itu makhluk, alam. Wa ana wahidun min zalikal alam. Aku termasuk dari salah satu alam itu. Kita juga termasuk dari salah satu alam itu, jemaah. Ya. Jadi kalau alam itu kullu ma siwallah, semua selain Allah dinamakan alam, jemaah. Ya. Kenapa? Kenapa dikatakan alam? Karena Allah yang menciptakan mereka, Allah pemilik mereka, ya. Allah yang mengatur mereka. Itu dikatakan alam, jemaah. Fa idza qila lam bima arafta rabbak. Kalau ditanya gimana caranya kita mengenal Allah? Ya. Cara kita mengenal Allah itu bukan dengan 7 hari mengenal Allah, enggak, jemaah. Mengenal Allah itu dengan bi ayatihi wa mukhalaqatihi. Yang pertama dengan ayat-ayat kauniyah. Ayat kauniyah itu apa? Ayat-ayat berisikan tentang alam, makhluk. Itu ayat kauniyah, jemaah. Dengan kita melihat alam, tahu ada pencipta. Ada perdebatan antara Imam Abu Hanifah dengan orang-orang ateis dari suku India. Mereka menolak bahwasanya adanya pencipta. Imam Abu Hanifah nggak pakai dalil, nggak pakai Quran, cuman pakai logika aja. Nah, seperti itu kalau kita berdebat dengan lawan yang menggunakan logika. Orang ateis itu kan banyak pakai logika aja, Pak. Kalau gitu kata Imam Abu Hanifah, kalau memang alam ini nggak ada yang menciptakannya, sekarang kau pikirkan nih tentang kondisi kapal pesiar yang besar memuat semua muatan tak kala dia bersandar di dermaga, kemudian dia berlayar di tengah lautan yang terombang-ambing dengan ombak tanpa ada nakoda dan ABK-nya. Mendengar cerita ini, semua ateis tadi mengatakan, ini cerita-cerita orang gila nih, ya, cerita-cerita ngawur nih. Tak mungkin lah, kapal pesiar besar, ya, mendarat bawa barang nggak ada. Anak SD itu tahu nih cerita-cerita bongak nih katanya. Ya lebih bongak kalian lah katanya. Masa kalian bilang alam yang begitu indah ini ada sungainya, ada hujannya, ada danaunya, dan ada semuanya kebutuhan di dunia ini, nggak ada yang mengatur. Pabrik dan diri kalian terdiam maksudnya. Nah seperti itu ya. Kalau kita diberikan kualitas di dalam berdebat menggunakan teori dan akal, jemaah, ya ini penting, jemaah. Tapi kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dia punya kitab bagus, ya, Dalul Ta'arud Bainal Aql wa Naql. Perdebatan keras antara dalil akal dengan nakal. Itu antum baca kitab itu luar biasa, ya. Kita diajarkan bagaimana berdebat melawan orang yang ngeyel dengan akal, ya. Beliau kasih tips dengan tips, ya, luar biasa kitab itu, ya, sehingga kita gampang. Tak kalau jumpa orang yang ngeyel-ngeyel ini, ya udah kita ikuti aja alur permainannya, ya, Pak. Seperti orang-orang Mu'tazilah, ya, menolak bahwasanya Allah itu ada punya sifat kalam, ya, mereka tolak. Bawakan ayatnya, Pak. Padahal nggak jelas. Wa kallamallahu Musa taklima. Yang mengajak bicara itu Allah, bukan Nabi Musa. Tapi kan orang Mu'tazilah ini notabene itu paham ilmu nahwu, jemaah, pandai, ya, pintar. Di antara Imam Zamakhsyari itu pintar, ya, dalam nahwu. Mereka rubah jadi wa kallamallaha Musa taklima. Jadi seakan-akan si Musa, Nabi Musa yang ngajak bicara Allah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, bagaimana dengan ayat ini? Wa kallamahu rabbuh. Ya kan? Kalau isim zahir aja bisa diakali, ya kan? Perubahan antara maf'ulun bihi dikedepankan ataupun si fa'il dibelakangkan itu bisa kalau isim zahir. Tapi enggak ada, kata para ulama, kalau atau belajar ilmu nahwu, ya, sepintar-pintarnya itu dalam ilmu nahwu, enggak mungkin
dalam kondisi ini dikedepankan lagi coba. Domir wa kallamahu rabbuh. Jelas. Jadi Allah itu fa'ilnya memang. Bukan Nabi Musa yang fa'ilnya. Fabuhital ladzi kafar. Terbantah jemaah ya. Terbantah ya. Sejago-jago sahabat apakah kita jago kali dalam nahu, tergelincir juga jemaah. Jadi kalau kita ingin hebat ya, cara membacanya kita baca kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah jemaah. Fa idza qila lak bima arafta rabbak faqul bi ayatihi wa makhluqatihi. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamaru wa min makhluqatis samawati as-sab' wal arduna as-sab' wa ma fihinna wa ma bainahuma. Di antara ayat-ayat Allah lain, malam, siang, matahari, bulan dan semua makhluknya, samawati as-sab', bumi ya, langit yang 7, bumi juga 7 lapis ya. Jadi langit dan bumi ini sama 7 lapis saja, Pak. Kalau langit ke atas, bumi ke bawah ya, Pak. Allah terangkan di dalam surat Tolak ya, di akhir ayat surat Tolak penjelasan tentang langit dan bumi ya. Adanya bumi 7 lapis. Demikian juga hadis Aisyah radhiyallahu anha, Bukhari Muslim, Nabi mengatakan barang siapa yang mengambil tanah saudaranya sejengkal, maka Allah akan gantungkan ke lehernya nanti 7 lapis ke bawah ya. Wa man fihinna wa ma bainahuma. Jadi semua langit dan bumi ini ada penghuninya jemaah. Ya, dan penghuni yang terbanyak adalah langit jemaah. Manusia di bumi ini masih kalah dengan ada yang di langit jemaah ya. Jadi langit ini jemaah penghuninya banyak sekali. Di dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi, atatis sama wa haqqa an ta'itta. Nanti langit ini akan pecah dan dia berhak untuk pecah, dan dia akan mengeluarkan semua penduduk langit ya, yaitu para malaikat ya. Penduduk langit itu para malaikat yang banyak sekali jumlahnya ya. Baik, ada penduduk langit itu. Wa dalilu qaulu ta'ala wa min ayatil laili wan nahari wasyamsi wal qamaru la tasjudu lisyamsi walal qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa qalu ta'ala inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi ini selama kurun 6 hari ya. Jadi Allah ciptakan langit dan bumi sebanyak 6 hari, dan Allah ciptakan juga seisi-isinya ya, di hari yang ke-6 sampai di hari yang berikutnya. Summa stawa 'alal 'arsy, kemudian beliau istiwa 'alal 'arsy. Yughshil laila an-nahar yatlubu hasisa was-samsu wal qamara wan nujuma musyaqqaratu bi amri ala lahu khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ini dalil semua menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal dengan dalil al-kauniyah. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan ya ke gunung, kalau kita lagi melihat yang hijau-hijau itu sedikit banyak kita kenalkan kepada anak-anak kita tentang indahnya alam ini. Berarti sang pencipta lebih indah ya, Pak. Rabb itu lebih hebat ya, Pak. Ya. Karena yang seperti ini merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ya. Fitrah yang Allah tanamkan kepada kita itu adalah mengenal Allah ya, Pak. Fitratullah allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Semua anak itu terlahir di atas fitrah. Apa artinya? Mengenal siapa penciptanya. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, seorang anak pun yang terlahir di gua tanpa ada akses yang memberitahu siapa Rabbnya, dia tahu. Ya, kenapa? Karena tadi kullu mauludin yuladu ala fitrah. Siapa yang memalingkan dari fitrah ini? Yang pertama kata ulama, syaitan. Syaitan lah yang memalingkannya. Yang kedua ada ayat dan ibu, kondisi, bi'ah, tempat. Fa'abawahu yuhawidani au yunasirani au yumajjisan. Kedua orang tuanya lah yang menjadikan karakter anak itu berubah lewat dari garis fitrah tadi, sehingga menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi. Seiring berjalan itu dia mulai lagi mencari fitrah tadi jemaah. Ya, cari sehingga orang yang Nasrani menjadi Muslim mu'alaf, Yahudi menjadi Muslim mu'alaf, seperti itu jemaah. Baik. Wa rabbuhu wal ma'bud. Ar-Rabb adalah dia ma'bud. Nah ini dalil at-tadamun wal iltizam. Ar-rububiyyah
adalah uluhiyah. Al-uluhiyah adalah rububiyah. Kalau sudah tahu dia Rabb, maka dia ma'bud. Dia yang patut disembah, kan gitu. Kenapa harus meyakini dia Rabb aja, tapi nggak mau disembah? Itu bertolak belakang ya. Sangat bertolak belakang. Maka kalau kita paham Ar-Rabb itu adalah wal ma'bud, wad dalilu qalu ta'ala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena orang kafir Quraisy seperti ini meyakini. Ya. Kalau mereka meyakini rububiyah Allah tapi nggak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allazi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Di ayat terakhir, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Enggak akan terbantah dengan akal ini. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Al-Imam Ibnu Katsir Masya Allah ya, banyak menulis karya ya, karya yang hebat ya. Enggak hanya sekadar pengakuan nulis 500 kitab ya. Ini betul-betul real nih ya. Kitab Al-Imam Ibnu Katsir ini ya. Saya motivasi antum untuk baca ini kitab ini. Ya. Beliau punya kitab luar biasa ya, ya. Hebat tulisannya ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ya. Dan beliau ini juga termasuk dari murid-muridnya Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, al-khaliqu li hadhihi asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah. Khaliq, sang pencipta untuk semua ini, dia yang berhak untuk diibadah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan jenis-jenis ibadah yang Allah perintahkan misal Islam, seperti Islam, wal iman, wal ihsan, dan ihsan, wa minhu doa, di antaranya doa, wal khauf, wal raja, wal tawakkul, wal raghbah, wal khusyuk, wal khasyah. Al khauf wal khasyah beda ya. Khauf takut yang umum, takut tanpa didasari ilmu, takutnya orang awam. Ya, kita takut, karena takut ketahuan. Ya, Pak. Kalau nggak ketahuan kita buat, itu kita takut. Tapi kalau khasyah, itu takutnya yang ada pada para ulama aja, Pak. Sehingga Allah bedakan itu. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanyalah ulama yang takut kepada Allah. Sehingga apa? Takutnya mereka itu dengan ilmu, jemaah. Takutnya mereka dengan ilmu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan apa? Kafa bil ilmi khasyatullah. Cukup seorang itu dikatakan berilmu dengan takut kepada Allah. Wa kafa bi iktirari Allah jahlan. Dan cukup dengan ketertipuan kita kepada Allah, maksudnya kita tertipu. Ya. Kenapa kita melakukan ini? Kenapa itu? Kenapa? Jahlan. Karena kejahilan. Jadi khasyah itu lebih dalam maknanya, ya. Jika kalau para ulama itu takut, betul-betul takut ya, Pak. Betul-betul mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan bisa ngakali kadang ya. Enggak ada CCTV, enggak ada pengamat, enggak ada ini. Bisa kita culas, manipulasi dan seterusnya, Pak. Tapi kalau para ulama betul-betul mereka takut mereka dengan ilmu mereka. Sehingga pantaslah Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Wal inabah, demikian juga bertaubat. Wal isti'anah, talabul aun, meminta pertolongan kepada Allah. Ya. Wal isti'azah, talabul i'azah, meminta perlindungan kepada Allah. Wal istighasah, talabul ghauz. Ya. Semuanya ini jemaah, isti'anah, isti'azah, wal istighasah masuk dalam konsep doa. Sama nih semuanya. Isti'anah, isti'azah, istighasah, doa. Isinya doa semuanya, jemaah. Cuman ada yang lebih khusus dengan yang lainnya. Yang lebih khusus itu adalah istighosah. Kenapa? Berdoa fi syiddah. Doa tak kalah lagi genting, itu istighosah. Ya. Istighosah itu artinya berdoa lagi genting ya. Kita lagi dalam kondisi-kondisi genting, kita istighosah ya. Orang kalau mau ujian akbar biasa istighosah akbar katanya kayak gitu. Kemampuan ya. Wazzabuhu az-zabah ya, menyembelih ya. Az-zabah ini lebih khusus dari kurban. Az-zabah itu menyembelih ya. Kalau kurban itu bisa kurban dengan jiwa,
bisa kurban dengan harta, bisa kurban dengan hewan jemaah. Sementara az-zabah itu khas ya, menyembelih dengan hewan. Az-zabah kata para ulama izhaqudu bi iraqatid dam ala wajhi al-maqsusah, menyembelih dengan mengalirkan darah ya, dengan metode yang khusus. Dan ini merupakan salah satu puncak ibadah. Nanti kita akan melakukan ini az-zabah jemaah. Fashalli li rabbika wanhar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Wa nazar, dan nazar. An-nazar jemaah hukum asalnya adalah makruh ya. Nazar hukum asalnya makruh. Kenapa? Karena Nabi SAW mengatakan apa? La yastakhriju min bakhil. Enggak keluar nazar ini kecuali dari bakhil. Ya bakhil lah ya. Kalau orang caleg-caleg nanti kan bernazar dia. Kalau awak terpilih nanti kasih kayak gini. Udah terbeli habis itu nggak terpilih dia, dibalikan lagi uang, minta uang balik dia. Ya, udah sumbang karpet ke masjid diminta balik dia. Itu pelit jemaah namanya nazar. Karena orang yang nggak pelit ya udah tanpa syarat. Mencintai sesuatu tanpa syarat. Kalau mencintai sesuatu itu pakai syarat, itu bahaya juga ya. Itulah jenis nazar. Tapi kalau nazarnya mutlak lillahi subhanahu wa ta'ala, ibadah ya, ibadah wajib ditunaikan. Apa kata Nabi SAW? Man nazara ayyuti Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk bertaat kepada Allah, lakukan ya. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi ibadah ini kalau dia nazarnya mutlak. Tapi kalau nazarnya muqayyad, nazarnya pakai syarat-syarat, kalau saya gini, kalau saya gitu ya, itu tidak disarankan oleh para ulama ya. Karena hukum asalnya ini nazar ini makruh, la yastakhrijuhu illa min bakhil, enggaklah keluar nazar kecuali dari bakhil. Ya kita sering bernazar sama istri kita. Dan nanti kalau abang naik ya, jabatan abang nanti di sekolah ini, nanti kita jalan-jalan lah ya. Dan naik pun enggak ada. Diam-diam aja, slow-slow aja ya. Baik. Kalau kita antum kena kafarah deh ya. Antum kena kafarah ya. Siapa yang membatalkan nazarnya dan tidak melakukan nazarnya, wajib dia bayar kafar. Walaupun nazarnya maksiat jemaah. Walaupun nazarnya maksiat tapi nggak boleh ditunaikan jemaah. Misalnya antum nazar maksiat ya. Kalau laku kayak gini, aku akan mabuk-mabukan ya. Terjadi, tapi yang antum nggak lakukan, antum kena kafarah. Kafarahnya seperti yang telah dilakukan oleh para sahabat Nabi. Apa itu? Kafaratun nazrin, kafaratun yamin. Kafarahnya nazar ya kafarah sumpah. Ya kan? Kafarah sumpah itu 3 jemaah. Bebaskan budak, memberi makan 10 orang, kemudian memberi pakaian kepada 10 orang, membebaskan budak. Kalau nggak mampu apa? Puasa 3 hari jemaah. Baik. Wazzabu wan nazaru wa ghairu zalika min anwa'il ibadati allati amara Allah biha kullaha lillahi ta'ala. Semua ibadat tadi ini zahiran wa batinan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu qaulu ta'ala, dalilnya ada wa annal masajida lillah wa la tad'u ma'allahi ahada. Faman sarafa minha syai'an li ghairillah fa huwa musyrikun kafir. Siapa aja yang menyelewengkan sedikit dari ibadah ini terhitung dengan musyrikun kafir. Wa dalilu qaulu ta'ala wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bi fa inna ma yasabu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Ini hadis dhaif ya. Ini hadis dhaif ya. Ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu inti ibadah. Mukh itu otak artinya, otak. Mukh. Kalau orang Arab bilang anta ma fi mukh, marah lagi ya kan. Kok enggak ada otak kok, enggak ada otak kok gitu. Mukh itu otak artinya. Otak itu inti. Ad-du'a mukhul ibadah. Yang sahih hadis dari Nu'man ibn Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Ya itu sahih jemaah. Tapi ad-du'a mukhul ibadah itu dhaif jemaah. Hadis dhaif ya. Baik, wa dalilu qaulu ta'ala wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum. Berkata Rabb kalian, berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Awalnya Allah mengatakan doa. Kemudian yang kedua Allah mengatakan apa? Orang yang sombong dari ibadah. Menunjukkan doa itu ibadah kan gitu. Doa itu ibadah jemaah. Doa itu 2 jemaah. Doa al-ibadah, doa al-masalah. Doa ibadah itu apa? Salat, zakat, puasa, haji. Itu doa jemaah.
Kenapa dikategorikan dia doa? Gak mungkin lah. Orang sholat pasti punya keinginan kan di balik dia sholat itu kan. Orang umrah di balik umrah itu dia punya keinginan. Itu dikategorikan doa jemaah. Makanya kata Allah, "Bah innal ladzina yastakbiruna ibadah." Padahal Allah mengatakan di awal doa. Tapi Allah sangkupkan doa itu ibadah. Jadi doa itu ibadah. Jadi kalau orang sholat berarti dia sudah berdoa. Kan gitu. Di dalam sholat kita berdoa jemaah. Di dalam zakat kita berdoa. Di dalam haji kita berdoa. Ya. Itu doa sesungguhnya jemaah. Saya dakhuluna jahannam dakhirin. Maka akan dimasukkan ke dalam jahanam dakhirin. Wa dalilul khauf qalu ta'ala. Mulai beliau memerinci semua yang telah disebutkan tadi ya. Dalil-dalil tadi ya. Wa dalilul khauf kita baca aja nih ya. Wa dalilul khauf qalu ta'ala fala takhafu ma khafun in kuntum mu'minin. Wa dalil raja ar-raja ya. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan salih wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Ya, rukun ibadah itu 3 ya kata para ulama. Khauf, raja, mahabbah ya. Khauf, raja, mahabbah. Ini rukun ibadah jemaah. Orang ibadah kalau enggak ada 3 ini, kata Imam Ahmad, seperti layaknya burung jemaah. Man abadallah khaufan fa huwa khariji. Wa man abadallah raja'an fa huwa murji'i. Wa man abadallah mahabbatan fa huwa sufi. Ya. Siapa ibadah kepada Allah itu hanya dominannya rasa takut, ya khariji, khawarij jemaah. Karena orang-orang khawarij itu memakai dalil-dalil tentang wa'id, ancaman. Dan siapa yang beribadah karena satu aspek raja aja, harapan aja, fahuwa murji aja mah. Harapan aja, nggak ada rasa takutnya. Dan barang siapa yang beribadah kepada Allah dengan rasa cinta aja, fahuwa zindik atau sufi. Zindik atau sufi jemaah. Tapi kita beribadah kepada Allah, wa man abadallah khaufan wa raja'an wa mahabbatan fahuwa sunni. Ya. Jadi harus seimbang. Kapan seimbangnya? Tak kala Anda senang, kuatkan dari sisi takut. Tak kala Anda sakit, kuatkan dari sisi raja'nya. Jadi seimbang. Ibarat 2 sayap burung ya, Pak. Enggak boleh satu timpang satu sama lain. Itu ibadah yang dibangun di atas raja wa mahabbatan wa khaufan. Wa dalilu tawakkul qalu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qala ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ya. Wa dalilu raghbah itu harapan sama dengan raja jemaah. Tapi lebih khusus lagi dia jemaah. Wa raghbah juga rasa takut. Wal khusyuk. Innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban. Ya. Jadi kalau berdoa kepada Allah itu dibangun dari raghbah. Di atas rasa harap, ya, yakin, harap itu yakin dikabulkan jemaah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ud'ullah wa anta muqinul ijabah. Berdoalah kepada Allah, kau yakin diistijabahkan. Tapi kalau nggak yakin jangan jemaah. Kalau kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku minta ini. Tapi kalau kau mau aja kasih nggak apa-apa deh, kan gitu. Itu minta sama siapa? Itu minta sama Allah, jangan kayak gitu jemaah. Ya, Allahumma fir in syi'ta. Ya Allah, kalau aku minta ampun kepadamu, kalau kau mau ampuni aku, ya udah nggak apa-apa. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, kan gitu. Jangan, karena kita lagi meminta kepada Allah, yakin dikabulkan, itu penting jemaah. Yakin itu penting jemaah. Wa id'unana raghaba, itu sifat raghaba. Wa rahaba, rasa takut. Takutnya apa? Takut nggak dikabulkan jemaah. Dikisahkan di dalam riwayat para ulama salaf dulu jemaah ya. Ada seorang ulama salaf berdoa di Arafah ya. Dia menangis karena takut kehadiran dia, doanya orang-orang yang di Arafah itu tidak terkabulkan jemaah. Seperti itulah jemaah ya. Ya, seperti itulah mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Walladzina yu'tuna ma atau, dan orang-orang yang telah diberikan kepada mereka semua hal, hati mereka takut. Annahum ila rabbihim la yarji'un. Ternyata apa yang mereka doakan kepada Allah tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita takut jemaah. Ada hal-hal yang doa-doa kita tadi terhalangkan dari istijabah. Wa kanu lana khasyin, dan kepada kami lah mereka takut. Khasyin jemaah, al-khusyuk. Rasa khusyuk, ketenangan dalam beribadah jemaah. Wa dalil khasyah fala takhshawhum wakhshawni, wa dalil inabah qalu ta'ala wa anibu ila rabbikum waslimulah, taubat ya. Wa dalil isti'adah qalu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, wa fil hadis idza sta'anta fasta'in billah.
Wa dalil isti'adzah qaul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Wa dalil istighasah qaul ta'ala istastaghisuna rabbakum fastajaba lakum. Wa dalil zabahi qaul ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa lillahi rabbil alamin la syarika lah. Al-ayah. Wa minas sunnati la'anallahu man zabaha li ghairillah. Wa dalilun nazr qaul ta'ala yufuna bin nazr wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Ini semua dalil yang disebutkan oleh beliau. Masyaallah ini saya. Ya, dalamnya ilmu beliau ya sedikit berbicaranya langsung menggunakan dalil. Nah, seperti ini kita coba ya, qalilul kalam wa kasratul istidlal coba. Banyaknya dalil kita itu menguatkan sisi pembicaraan kita coba. Sehingga Al-Imam Syafi'i mengatakan man hafizal hadis qawiyat hujjatuh. Siapa banyak literasi hadisnya maka kuat hujjahnya coba. Ya. Al-aslus tsani, baru kita masuk yang kedua. Usul yang kedua, ma'rifatud dinil Islam bil adillah, mengenal agama Islam dengan dalil, dalil yang sahih, bukan dalil yang salah. Ya, satu kaidah yang harus kita pahami jemaah, kata Syekhul Islam Taimiyah, dalil sahih la yunaqidu aqlus sahih. Dalil yang sahih tidak akan bertolak belakang dengan akal yang sehat. Jadi kenapa kok nggak sinkron antara dalil dan akal? Dua kata para ulama. Imma dalilnya nggak pas, dia sahih, tapi nggak pemahamannya nggak ke situ coba. Nah, di situ kita penting yang memahami mafhum dilala, mafhum istidlal, dalil mantuq, ya, mafhum mukhalafah. Itu yang belum kita pelajari coba ya. Karena kita membawakan dalil aja gitu, tapi kemana maunya kan seperti itu nggak kita pahami coba. Kan banyak perdebatan. Kalau kita berdebat dengan orang yang jahil, dia bawa dalil memang, tapi membantah sisi kebodohannya untuk dirinya sendiri padahal itu. Coba, karena dia nggak paham dalil itu gimana, pas nggak, sorry nggak dia membicarakan itu nggak. Nah, itu yang harus kita pahami coba. Atau yang kedua kata para ulama, akalnya itu lagi sakit, ya. Akalnya nggak bisa nerima, akalnya nggak mampu, ngampung ke situ nggak bisa dia. Ya, dalilnya sahih, tapi akalnya nggak mampu menerima. Yang kebanyakan kayak gitu kita coba, ya, duluan pakai akal dari pakai dalil. Apalagi kalau kita berbicara dengan ahlul kalam, filsafah dari kalangan Maturidiyah, Mu'tazilah dan Asy'ariyahnya, nggak penting dalil, karena dewa mereka yang pertama adalah akal. Mayuqabil akal bisa terima, itulah ada dalil. Sementara Al-Quran dan hadis itu sesuatu yang kedua, ketiga, dan keempat. Kalau nggak dapat, baru pakai Al-Quran dan hadis. Nah, itu salah. Makanya kata beliau, ma'rifatud dinil Islam, memahami agama Islam dengan dalil, bukan pakai akal. Nggak pakai akal jemaah. Kalau pakai akal rusak memahami Islam jemaah. Apa Ali bin Abi Thalib mengatakan, laukana dinu birra'i lakana masul asfal kaffain aula min a'la. Kalau agama itu pakai akal, maka mengusap khuf di bawahnya lebih utama daripada atasnya jemaah. Wa huwa istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, tunduk kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Wa huwa salasu maratib. Maratibul Islam 3, atau maratibuddin 3, Islam, iman, wa ihsan. Islam itu yang zahir, wal iman itu yang batin, tapi nggak bisa dipisahkan jemaah. Kenapa? Satu sama lain memiliki makna. Ya, idza istama iftaraka wa idza iftaraka istama'a. Islam itu ya iman, iman itu Islam. Kalau dibagu ya, idza istama iftaraka, berbeda dia. Wa idza iftaraka istama, kalau dia terpisah istama, bergabung. Seperti itulah Islam dan iman konsepnya. Wa kullu mu'minin muslim wa laysa kullu muslim mu'min. Itu Islam wal iman. Jadi derajat iman ini lebih tinggi kalau kita melihat dari sisi kezahirannya jemaah. Wal ihsan lebih tinggi lagi jemaah. Ya. Yang disebut sebagai tingkatan yang tertinggi. Anta'budullah ka'annaka tarau, fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Wa kullu martabatin lah arkan. Setiap tingkatan-tingkatan ini memiliki rukun-rukunnya. Islam 5 rukunnya, iman 6 rukunnya, ihsan 2 rukunnya. Fa arkanul Islam khamsah, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus shalah
wa ita'iz zakat wa shaumi ramadan wal hajj bil baitil haram. Fadalil syahada qalu ta'ala syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illahu huwal azizul hakim wa maknaha la ma'budu bihaqqin illallah. Ini makna la ilaha illallah yang sesungguhnya jemaah. La ma'budu bihaqqin illallah. Adapun yang memahami bahwasanya makna la ilaha illallah la khaliqa illallah ini khata ya. Tidak ada pencipta kecuali Allah. Atau la sani'a illallah la ikhtira'a illallah. Itu salah jemaah. Tapi la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada yang pantas ibadah tadi diserahkan dengan hak. Kenapa dengan hak? Karena ada juga selain Allah itu diibadahi jemaah, tapi bukan dengan hak, dengan batil ya. Dengan batil jemaah. Baik. Nafiyan la ilaha illallah, nafiyan jami'a ma yu'badu min dunillah. Jadi kalimat la ilaha illallah di situ ada dua hal, an-nafi wal isbat. Nafi dan isbat. Ya. Kata nafi terjadi dalam ucapan la ilaha, tiada Tuhan. Ya. Nafi aja itu enggak menjadikan kita bertauhid jemaah. Tiada Tuhan misalnya. Berarti kita ateis, kan gitu. Illallah juga kita menjadikan kita bertauhid. Menetapkan Allah aja itu salah jemaah. Kenapa? Karena Allah tidak menafikan adanya sesembahan selain Allah. Ya. Allah juga menetapkan adanya sesembahan yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus lengkap an-nafyu wal isbat baru dikategorikan kita orang yang Islam dan bertauhid jemaah. Jadi orang ateis sedikit lagi sebenarnya masuk Islam ya kan. Dia hanya pakai konsep la ilaha aja. La ilaha aja. Sikit lagi aja. Illallah aja tambah. Maka dia masuk ke Islam. Itu orang ateis jemaah. Musbitul ibadah lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadatihi kama annahu la syarika lahu fi mulkihi. Wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qalu ta'ala wa iz qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil alam yarjun jemaah. Dalilnya Masya Allah detail kali. Ada nafi dan isbat di dalam ayat ini. Nafinya mana jemaah? Illa allazi fatarani, illallah. Isbatnya apa? Qala Ibrahim qaumi innani bara'un mimma ta'budun. Ya. Illa allazi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibil alam yarjun. Ini terdapat mana konsep la ilaha illallah. An-nafi wal isbat jemaah. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu syahadu bi annana muslimun. Ini juga ada pada nafi wal isbat jemaah. Jadi apa yang dikatakan beliau itu paham dengan konteks dalil-dalilnya jemaah. Baik. Wa dalil syahadah anna Muhammad Rasulullah ya. Konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah jemaah 4 hal ya. Ta'atu fi ma amar wa tasdiqu fi ma akhbar wa istinabu fi ma naha anhu wa zajar wa ala ya'budullah fi ma syara. Konsekuensi syahadat Muhammad Rasulullah 4. Mentaati apa yang beliau perintahkan, membenarkan apa yang beliau sampaikan, dan menjauhi setiap apa yang beliau larang, dan Allah tidaklah disembah kecuali dengan melalui syariat beliau. Itu konsekuensi syahadah Muhammad Rasulullah SAW. Sementara konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah 7 ya. Sebagian menambahkan 8 yang termasuk dari ucapan kita ilmun wa yaqinun wa ikhlasun wa sidqu kama mahabbatin wa qiyadin wal qubul laha wa zida saminuha al kufran minka bima qad uliha jemaah. Ilmu, yakin, ikhlas, sidq ya, mahabbah, qubul, inqiyad 7. Wa zida saminuha tambah yang 8 al kufran minka, penolakanmu dari dirimu bima siwa qad uliha, dari segala sesembahan kepada selain Allah. Sebagai para ulama menambahkan 9 at-talaffuz, dilafazkan. Jadi syahadat itu perlu dilafazkan jemaah. Dan syahadat itu jemaah tidak bisa diwakilkan jemaah. Makanya di dalam kitab beliau Syekhul Islam Taimiyah, kitab Shaghir, Khutbatul Hajah, innal hamdalillah itu khutbah aja. Belum punya kitab syarahnya. Dalam masalah syahadat coba antum perhatikan. Ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu
wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la, ya kan? Enggak, kita mengatakan nasyhadu an la, enggak pernah jawab. Kenapa? Asy-syahadah kata Syekhul Islam enggak bisa diwakilkan. Syahadah enggak bisa diwakilkan. Ya. Itu Masya Allah. Kita mesogir ya, untuk baca 1 jam habis itu kita khutbatul hajah punya karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Masya Allah ya. Makanya syahadah itu butuh kesaksian kita sendiri, meyakini apa yang kita ucapkan ya Pak. Makanya ada talaffuz, diucapkan dia. Wa dalil syahadah anna Muhammad Rasulullah qalu ta'ala wa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, raufur rahim jemaah. Wa makna syahadah anna Muhammad Rasulullah ta'atu fi ma'amal wa tasdiqu fi ma'akhbar wa ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar wa la ya'budullah illa bima syara'a. Wa dalil salati wa zakati wa tafsirut tauhid qaulu ta'ala wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din wa yuqimus salata wa yuqimus salata wa yutuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Wa dalil siyam qaulu ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa dalil haji qaulu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini semuanya rukun Islam yang telah disebutkan oleh beliau beserta dalilnya. Al-martabatus tsaniyatu al-iman. Al-iman secara bahasa tasdik, pembenaran. Secara istilah iman adalah tasdiqul bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalu bil qalbi wal jawarih yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Jemaah, itu definisi iman yang sempurna jemaah. Iman itu meyakini dengan hati. Iman itu diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan amalan hati, dengan amalan jawari dan lisan jemaah. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Jadi amalan juga termasuk iman jemaah. Maka konsep keimanan yang dipahami oleh orang-orang Maturidiyah, Murji'ah, kemudian Asy'ariyahnya jauh dari definisi iman yang telah kita pelajari. Bahkan mereka mengatakan iman itu hanya sekedar i'tiraf bil qalb, meyakini dengan hati. Bahkan sebagian mereka mengatakan iman itu i'tiraf, keyakinan aja jemaah. Itu salah jemaah ya. Al-iman adalah seperti itu dengan definisi yang telah kita sebutkan. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan al-imanu laisa bitahalli wala bitamanni. Iman itu bukan angan-angan. Iman itu bukan dengan buayan. Walakin al-imanu ma waqqara al-qalb wasaddaqaul amal. Iman itu sesuatu yang terpatri di dalam sanubari kita dan dibenarkan dengan amalan. Ada aplikasi dengan amalan. Karena amalan ini bentuk keimanan jemaah. Kenapa amalan terbentuk keimanan? Karena apa yang dilakukan oleh para sahabat, salatnya mereka ke Baitul Maqdis, itu termasuk keimanan jemaah. Sehingga Allah menghibur mereka. Wa makana Allah liyudi'a imanakum. Allah enggak akan menyia-nyiakan iman kalian. Maksudnya amalan kalian yang kalian lakukan, salat kalian di Baitul Maqdis, Allah enggak akan sia-siakan jemaah. Itu konsep keimanan. Wa huwa bid'un. Bid'un ini ya bilangan dari 3 sampai 10 jemaah. Kurang dari 10 bid'un. Berarti kita katakan 73 lebih gitu dia. Bid'ah. Wa huwa bid'un wastaba'una syu'bah cabang. Fa'alaha yang paling tingginya berarti menunjukkan apa? Iman itu maratib. Bisa tinggi, bisa rendah. Qaulu la ilaha illallah. Qaul la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Karena maha agungnya tauhid hari ini ucapan yang paling tinggi, iman tinggi. Wa adnaha yang paling rendah berarti iman tadi hilang. Bahkan di dalam diri seorang hampir hilang keimanannya. Dan beda antara imanul mutlak dengan mutlakul iman jemaah. Itu beda ya. Imanul mutlak dan mutlakul iman. Wa adnah imatutul azani thoriq wal haya'u syu'batu minal iman ya. Dan malu itu sebagian dari iman jemaah. Masalah keimanan ini Masya Allah ya. Banyak kita para ulama yang menulis tentang kitabul iman. Syekhul Islam punya kitabul iman. Demikian juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga punya kitabul iman ya. Wa arkanuhu sittah. Jenis-jenisnya, rukun-rukunnya ada 6. Antu'minu billah. Beriman kepada Allah, beriman dengan wujudillah, bi rububiyyati wa asma'i wa sifati jemaah. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir
wa tu'mina bil qadri wa rusulihi wal yaumil akhir. Kemudian wa bil qadri dengan takdir khairihi wa syarrihi. Wa dalilu ala hadhihi al-arkan sittah qaulu ta'ala laisal birra an tuwallu wujuhakum qibla al-masyriq wal maghrib walakinal birra man amana billahi wal yaumil akhir wa malaikati wa kutubihi wal kitabi wan nabiyyin. Wa dalil qadar qaulu ta'ala inna kulla syai'in khalaqnahu bil qadarin. Al-maratu salisatu al-ihsan ruknun wahidun wa huwa an ta'budullaha ka'annaka tarahu fa lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu satu rukun ya jemaah. Beriman, beribadah kepada Allah seakan-akan Allah melihat. Ini yang paling tinggi jemaah. Ini puncaknya muraqabah. Ma'iyatul khasatul khasah. Seakan-akan kita melihat Allah. Ini ibadahnya para nabi. Mereka bisa langsung melihat Allah ya. Fa'ilam takun tarah, kalau nggak mampu melihat Allah ya kita seakan-akan dilihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dalil qaul ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun wa qaul ta'ala wa tawakkal 'alal azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu was-sami'ul alim wa qauluhu wa ma takunu fi sya'ni wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min 'amalin illa kunna 'alaikum syuhudan istufiduna fi. Semua dalil menunjukkan bahwasanya Allah itu ma'ana. Allah itu bersama kita. Allah itu melihat dengan keilmuan Allah. Allah itu membantu kita dengan pertolongan Allah. Allah akan mengokohkan langkah kita ya. Sehingga kita akan masuk ke derajat waliullah ya. Kullu mu'minin taqi fa huwa waliullah. Setiap orang yang beriman dan bertakwa dia wali Allah. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu wali Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Itu beriman kepada Allah dan bertakwa bisa mampu menjadi wali Allah. Wa dalilu minas sunnati hadis Jibril. Nah, ini hadis Jibril panjang yang sudah kita ketahui jemaah. Baik, al-aslu salis, fondasi yang ketiga terakhir, ma'rifatu nabiyyukum, mengenal nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nasabnya. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa Hashim min Quraisy, Hashim dari Quraisy, wa Quraisy minal Arab, dan bangsa Quraisy dari Arab, wal Arab min zurriyyat Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyyina afdhalus salatu wassalam. Walahu minal umri, beliau punya umur salasu wa situna sana, 63 tahun. Minha arba'una qabla nubuwah, 40 tahun sebelum nubuwah. Jadi kebanyakan para nabi jemaah diutus di umur 40 tahun jemaah. Kenapa? Tingkat akal dan kedewasaan sudah mulai ada di situ jemaah. Tapi nggak semua nabi jemaah. Ada beberapa nabi yang sebelum di usia 40 tahun sudah diutus jemaah. Seperti Nabi Yahya, Nabi Isa, demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Mereka diutus sebelum waktu 40 tahun. Tapi kebanyakan para nabi diutus umur 40 tahun. Kenapa? Kedewasaan tadi di umur 40 tahun. Kuhul namanya itu. Kuhulan itu artinya lelaki yang dewasa jemaah. Wasalasun wa ishrun nabiyyan wa rasulan, 23 tahun sebagai nabi dan rasul jemaah. Nubiya bil iqra wa ursila bil mudassir, diutus sebagai nabi, diturunkannya 5 ayat di surat Al-Alaq. Wa ursila bil mudassir, 5 ayat pada surat Al-Mudassir. Wa baladahu Makkah, beliau tinggal lahir di Makkah, wa hajara ila Madinah, dan hijrah, dan sampai sekarang menjadi tempat tinggal beliau Madinatul Munawwarah ya. Ba'sahu bin nazarah anis syirk, Allah utus dengan mengingatkan untuk jauh dari kesyirikan. Wa idul tauhid wa dalilu qaul ta'ala ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyamaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Wa ma'nakum fa'anzir unzir anis syirk wa idul tauhid wa rabbaka fakabbir azimhu bit tauhid wa siyamaka fatahhir ay tahhir a'malaka anis syirk wa rujza fahjur ar-rujz al-asnam wa hajruha tarkuha wal bara'atu minha wa ahliha. Akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid wa ba'da 10 sinin urija ila as-sama', diangkat ke langit jemaah. Wa furidat alaihi salatul khams wa shalla fi Makkah 3 sinin, 3 tahun. Wa ba'da umira bil hijrah bil hajrati ila al-Madinah, hijrah. Wal hijrah artinya adalah ya, hijrah ada 3 jemaah ya. Al-hijrah yang maknanya intiqal min balad syirk ila balad Islam, berpindah dari negeri syirik ke negeri Islam, atau hijrah amali,
Hijrah dari perbuatan, jemaah. Dahulunya kita melakukan suatu hal, kemudian kita hijrah. Nah, inilah namanya hijrah seorang. Udah hijrah orangnya. Kau udah hijrah, udah kan gitu. Itu maksudnya hijrah ini coba ya. Bukan hijrah kemana-mana, enggak ya. Hijrah maksud seperti ini. Dan hijrah yang sesungguhnya masih ada ya, sampai kapanpun. Wal hijratu faridatun ala hadhihi ummah min baladi syirk ila baladil Islam. Adapun maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'da fathi ya, la hijrata ba'da al-fath, tidak ada hijrah setelah Fath Mekah. Ya betul lah. Karena Fath Mekah udah jadi negeri Islam. Jadi nggak ada hijrah lagi. Bukan berarti hijrah itu memang nggak ada. Salah kalau kita berdalil dengan la hijrata ba'da fath ya. Hanya dalilnya benar, tapi pemahamannya salah jemaah. Wahya baqiyatun ila an taqum as-saah. Dan dia akan selalu ada sampai hari kiamat. Masih ada sampai sekarang. Dalilnya innal ladzina tawaffahum malaikatu zalim anfusihim qalu fima kuntum. Qalu kunna mustada'afina fil ard. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Illa mustada'afina min ar-rijali wan nisa'i wal wildani la yastati'una hilata wa la yahtaduna sabila fa ulaika asallahu ya'fu anhum wa kana Allah afuwan ghafura. Jadi kalau kita tidak mampu menampakkan keislaman kita di sebuah negeri, hijrah jangan. Karena kita terkategori orang yang zalim terhadap diri kita. Kalau tinggal di situ, jangan. Qaul ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasiyatun fa iyaya fa'budun. Qala Baghawi, Imam Baghawi punya tafsir ya. Dan beliau salah satu ulama Syafi'i ya. Qala Imam Baghawi rahimahullah ta'ala sababul wusuli hazil ayati fil muslimin alladzina lam yaqadah. Sebab turunnya ayat ini untuk kaum muslimin yang ada di Mekah, lam yuhajiru, tidak mau hijrah. Nadallahu bismil iman, Allah panggil mereka dengan nama keimanan. Wa dalil ala hijrah min as-sunnati qaulu ta'ala la tanqati hijratu hatta tanqati taubatu wa la tanqati taubatu hatta tatli asy-syamsu min maghribiha. Kemudian kata beliau, falamma istabara bil madinati amara bi makkiyati aswar Islam misal zakati was shaumi wal haji wal jihad wal azani wal amri bil ma'ruf wa nahyi munkar wa ghairi zalika min syara'il Islam. Setelah beliau tinggal di Madinah, beliau perintahkan sisa dari syariat Islam, sisa Islam. Akhadha ala hadza 10 sinin, 10 tahun. Wa ba'da tuwfiya salawatullah wassalamu alaihi wa dinuhu bakin. Agamanya tetap ada. Wa hadza dinu la khaira illa dalla ummah alaihi wa la syarra illa hazzara minhu. Ya, ini tugas para nabi ya. Tidak ada suatu kebaikan kecuali beliau akan terangkan jemaah. Jadi enggak ada yang disembunyikan lagi jemaah. Semua jelas benar. Wal khairu alladhi dalla alaihi tauhid wa jami'u ma yuhibbu Allah wa yardah wa syarru alladhi hadzara min asy-syirk wa jami'u ma yakrahu Allah wa ya'bah. Ba'atsallahu ilaihi nasi kafatan wa aftarada ala ta'atahu ala jami'il saqalain al-jin wal ins wa dalil ta'ala qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a wa akmalallahu bihi ad-din dalil ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan wa dalilu ala mauti qalu ta'ala innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Beliau akan meninggal juga aja. Summa innakum yawmal qiyamati inda rabbikum taqtasimun wan nasu idza matu yub'atsun wa dalil qalu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra wa qalu ta'ala wallahu anbatakum min al-ardi nabata summa yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Wa ba'da al-bahthi muhasabuna wa mujziyuna bi a'malihim. Setelah hari kebangkitan Allah kita akan dihisab jemaah. Ya. Umar bin Khattab mengatakan hasibu qabla an tuhasabu. Al-yawma amal. Hari ini beramal, wa ghadan hisab. Besok hisab. Ya. Jadi enggak ada lagi yang namanya besok itu beramal. Wa dalilu qaulu ta'ala yajziyal ladzina asau bima amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna wa man kadzdzaba bil ba'si kafar. Siapa yang mendustakan hari kebangkitan kufur. Wa dalil qaulu ta'ala za'ama ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna summa latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir wa arsalallahu jami'a rusuli mubasysyirin wa munzir wa dalil qaulu ta'ala rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjah ba'da rusul. Wa awwaluhum Nuh. Pertama Rasul Nuh. Jadi Nuh ini merupakan awal Rasul jemaah. Dan Rasul-Rasul Allah itu sebanyak 315 ya. Dan perbedaan antara Nabi dan Rasul, Nabi itu diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul itu diberikan wahyu dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Bedanya antara Nabi dan Rasul, Nabi adalah
melangsungkan dakwahnya para rasul. Jadi dia hanya estafet aja. Sedangkan Rasul itu membawa wahyu baru jemaah. Sehingga jumlah para nabi lebih banyak dari para rasul. Jumlah para nabi disebutkan dalam hadis, dan hadis ini disahihkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sekitar 221.000 jemaah. 221.000 nabi. Jadi kenapa di dalam Al-Quran yaqtuluna al-anbiya, mereka membunuh para nabi? Kenapa? Karena juru dakwah macam kita berdakwah itu nabi dibunuh jemaah. Ya. Maka banyak membunuh para nabi, tapi rasul sedikit. Ya. Cuman jumlahnya 315 jumlah. Dan yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Pertama dakwah yang diberikan Allah rasul adalah Nabi Nuh. Demikian juga hadis di dalam riwayat Bukhari Muslim, anta awwala rasul. Kau rasul yang pertama. Kalau nanti kita di padang mahsyar, kita berargumentasi kepada Nabi Nuh alaihissalam. Wa akhiru Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad, gak ada lagi. La nabiyya ba'di. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan salah satu nama nabi adalah Al-Aqib, jemaah. Aqib itu apa? Allazi la nabiyya ba'da. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ana Muhammad, ana Ahmad, ana Mahi, ana Hashir, ana Aqib. Saya Muhammad, saya Ahmad, saya Hashir, saya Mahi, Aqib. Al-Hashir allazi yahsyurul khalaiq, yang akan menggiring nanti manusia semuanya. Al-Mahi allazi yamhu bi khataya, yang menghapus semua dosa. Kemudian yang terakhir Al-Aqib, nama nabi allazi la ba'dahu nabi, tidak ada seorang pun nabi setelahnya. Baik. Wa dalilu qaulu ta'ala, wa dalilu ala anna awwaluhum Nuh alaihi salam, in auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'di wa kullu ummatin ba'atsallahu ilaiha rasulan min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bil ibadati lah wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Ini tugasnya para nabi. Wa dalil qaul ta'ala wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut wa aftaradallahu ala jami'i ibadi al-kufra bit taghut wal iman billah. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, at-taghut ma tajawaza bihi al-'abdu haddah min ma'budin aw matbu'in aw muta'in wa tawaghitu kasiratun ru'usuhum khamsah. Iblis laknatullah la'anahullah wa man ubida wa waradin wa man da'a ila ibadati nafsihi wa man da'a syai'an min ilmil ghaib wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Wa dalil qaulu ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana rusydu minal ghayy faman yakfur bit taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa hadza ma'na la ilaha illallah. Wa fil hadits ra'sul amr islam wa amalus salah wa zurriyatus sanamil jihad fi sabilillah. Alhamdulillah jemaah. Tadi sudah kita selesaikan pembahasan kitab salah satu usul. Baik. Barakallahu fikum. Sebelum kita akhiri ada pertanyaan jemaah, silakan. Fal yatafaddal masykuran. Alhamdulillah, pembacaan dan syarah kita sebagai beliau. Tapi memang sekali kita mengikuti hari pertama, buat mungkin sebenarnya hari ketiga ini Allah sudah kepada penafsiran untuk hari yang sebelumnya. Karena kita ikuti hari pertama itu lebih mudah apa yang beliau. Bulan pertama yang beliau menjumpai sangat mudah ya untuk membaca pertemuan apa yang beliau baca. Baik, mungkin sedikit saja pertanyaan dari anak pribadi saya. Yang pertama saya mengenai pernikahan beda agama. Misalnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lestari. Itu bagaimana saja? Apakah juga termasuk orang yang menyampingkan walau atau seperti apa penjelasan? Yang kedua, Ustaz, Mama Firo, Ustaz, Mama Bufar itu tahu ya? Apa? Mama Bufar. Baik, ya. Ada dua pertanyaan jemaah ya. Yang pertama, hukum menikah beda agama. Bagaimana pandangan Islam dalam masalah itu? Baik.
dahulu ya. Bahkan di dalam Al-Quran pun jelas ya, menyebutkan kita dilarang untuk menikahi seorang yang musyrik. La abdun mu'minun khairun. Seorang hamba saya yang beriman itu lebih baik. Yang dipermasalahkan adalah wanita ahlul kitab yang betul-betul berkomitmen dengan kitab mereka. Tapi nyatanya ya Pak, ahlul kitab sekarang nggak seperti ahlul kitab zaman dulu ya Pak. Ahlul kitab sekarang itu tidak komitmen dengan kitab mereka. Mereka minum khamr, mereka berzina, mereka makan babi dan seterusnya. Jadi ahlul kitab sekarang banyak juga musyrik. Jadi sangat dilarang untuk menikah dengan bukan seorang muslim. Dan ini termasuk dari salah satu wala dan bara. Tidak boleh kita menikahi seorang yang tidak seiman. Itu tidak boleh. Bahkan sudah jelas di perundang-perundangan agama pun, pernikahan pun sudah dijelaskan seperti itu. Kitanya aja yang kadang keluar dari hal seperti itu, mencoba dengan bahasa mana tahu bisa diberi hidayah, mana tahu bisa mewarnai. Ya, ini bahaya ya Pak. Jangan sampai kita inginnya mewarnai malah terwarnai. Ya. Makanya kita jangan seperti lilin. Ya. Lilin itu mampu menerangi sekitarnya, tapi untuk dirinya sendiri dia tidak mampu untuk menerangi. Ya. Dan bagaimanapun menikah dengan tidak seiman itu payah, ya, berat. Dari sisi harta waris, kemudian dari sisi mahramiyahnya, itu banyak nanti persoalan-persoalan yang harus dijaga. Maka dari tauhid, konsekuensi dari tauhid yang telah kita pelajari di sini adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukannya. Jangan pula kita sudah paham seperti ini karena kecintaan kita begitu kuat sehingga kita menikahi ahlul kitabnya. Itu nggak boleh. Baik. Kemudian yang kedua, yang sekarang lagi viral nih ya kufran ya. Maqali inna rahmatan lil alamin, qala inna rasulillah Madinah Makkah. Maqali inna ya. Cuma itu aja yang diulang ya. Masya Allah ya Pak ya. Kalau secara zahirnya ya Pak ya, dari ucapan-ucapannya udah berisikan tingkatan kekufuran ya Pak ya. Tentang tahu al-ghaib, berbicara sama semut pula gitu kan. Semut Nabi Sulaiman sengaja dikecilkan. Kalau yang jinnya baru besar. Kalau yang malaikatnya santun ya kan. Gaib ya Pak ya. Jadi hal seperti kalau dia tahu berilmu ya, tidak ada faktor yang menghalang dia untuk dikufurkan, sebenarnya untuk kufur ya Pak ya. Karena tidak ada satu orang pun yang pernah berjumpa Nabi Khidir. Tidak ada seorang pun yang pernah mengatur malaikat maut, malaikat mungkar nangkir ya. Kan dari videonya kan udah mengerikan tuh. Saya suruh mungkar nangkir biji ya kan. Ya, supaya jangan nanya-nanya dia, saya tanggung jawab. Itu bahaya, ucapan-ucapan seperti itu bahaya ya. Dan kita juga terkadang tadi ya, sebenarnya seperti ini ada upaya dari MUI lah ya kan. Kalau kita kan nggak mampu yang seperti ini ya. Seharusnya MUI sudah bisa bertindak tegas ucapan-ucapan seperti ini ya. Tapi ya kadang kalau dari kubu sebelah ya biasa banyak pendukungnya gitu, didukung, disokong dan tidak dibubarkannya. Nah seperti itulah dia ya. Dan kita harus terhindari dari masalah ini. Karena cukuplah kita mengatakan perkara ilmu biddarurahnya itu aja udah diketahui masyarakat, itu sudah orang kan udah paham secara daruri, nggak perlu pakai dalil lagi lah kan gitu. Udah paham ini nggak mungkin kan gitu. Orang dengan nalar dia, orang awam pun udah bisa ngomen dia. Ada yang ngomen dia tentang
ODCG ini orang gila kan gitu. Ada yang mengatakan kalau kalian mengatakan ngaji kalian sudah terlalu jauh, wah ini makin jauh ngajinya kan gitu. Sampai ke black hole dia jauhnya kan. Saking jauhnya dia ngaji kan gitu. Ya. Udah dalam kali udah ngerti lagi udah jamaah kan gitu. Pokoknya komen-komennya tentang beliau ini gak ada baiknya lah, ya kan, menunjukkan awam aja yang nggak taklim harian mingguan tahu bahwasanya apa yang diucapkan dia itu salah kan gitu. Nah itu udah bisa kita nilai lah jamaah kan gitu. Baik, wallahu a'lam bishawab. Next pertanyaan lagi. Nah, dari apa ada pertanyaan dari sini teman-teman? Tidak ada lagi, ya Pak? Sudah ya, sudah capek juga kita. Istirahat. Baik jemaah, barakallahu fikum. Alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dan taufiknya. Alhamdulillah kita sudah bisa merampungkan materi kita dan apa yang telah kita jalani beberapa hari yang lalu, dan itu semua murni dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu minta istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu mendapatkan hidayah, petunjuk di atas kebenaran dan selalu bisa mengamalkan apa yang telah kita pelajari ya Bang. Amin amin ya rabbal alamin. Apa yang kurang dari saya itu semata minta dari syaitan dan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri darinya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak jazakumullah khairan. Alhamdulillah telah berdoa bersama selama hari ini. Ada lain dan pulang tentunya yang bersama tadi sampai 3 hari dan diucapkan jazakumullah khairan atas partisipasinya. Dan juga mohon maaf karena mungkin bukunya terbatas. Kami cetak sebanyak 75 eksemplar. Semoga nanti di next pelatihan kita akan cetak lebih banyak lagi. Insyaallah dari murid SD itu komitmen kita setiap semester ya itu ada pelatihan tahsilul ilmi dengan kitab yang mungkin nanti bisa berbeda lagi, dan kita dari kami SD itu komitmennya dengan kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, seperti dari kitab yang lain, kitab awal Indonesia, ada kasus syubuhat dan lain-lain yang kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Adapun sifat materi ini masih pernah khas, oleh karena itu bagi yang ingin memperoleh lebih banyak lagi isi materi ini bisa mencari sendiri di YouTube atau di buku-buku ulama, mungkin taklim-taklim yang membahas lebih dalam tentang ini. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon izin atas segala kesilapan. Kami selalu ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.